to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resya Alfia Gusti dengan NIM 2515401051. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan sekelompok organ dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring kelebihan cairan dan zat lainnya dalam aliran darah. Terdiri atas beberapa organ. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, dan yang keempat ada uretra. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi ginjal, di mana anatomi ginjal ada beberapa macam. Yang pertama ada korteks renalis, yang kedua basis piramida renalis, yang ketiga kapsula renalis, yang keempat papilla renalis, yang kelima calyx minor renalis, yang keenam pelvis renalis, yang ketujuh ureter, yang kedelapan calyx major renalis, dan yang terakhir ada medulla renalis. Selanjutnya, di dalam ginjal terdapat banyak nefron. Pada kali ini saya akan menjelaskan anatomi nefron. Yang pertama ada glomerulus, yang kedua kapsul Bowman, yang ketiga tubulus proximal, yang keempat lengkung Henle, yang kelima tubulus distal, yang keenam tubulus collectivus, dan yang terakhir ductus colligen. Selanjutnya, dalam pembentukan urin ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap filtrasi. Diawali oleh penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah, berlangsung di badan Malpighi. Glomerulus menyaring darah dengan menahan protein. Zat yang masih dapat melalui penyaringan ini adalah garam dan ion organik. Darah melewati ginjal untuk disaring. Kemudian hasil filtrasi merupakan produk urin primer yang disimpan di kapsula Bowman atau kandung pelindung yang nantinya akan disalurkan ke dalam tubulus proximal. Tahap reabsorpsi. Urin primer yang disalurkan ke tubulus proximal akan diserap kembali oleh tubulus ini. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, natrium, fosfat akan kembali ke aliran darah yang mengelilingi tubulus. Hasil dari penyerapan kembali adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Pada saat melewati lengkung Henle, air berosmosis keluar sehingga volume urin sekunder menurun dan menjadi pekat. Bagian ini berfungsi untuk menyerap kalsium, klorida, magnesium, dan natrium dalam darah. Sampai di sini proses menghasilkan urin sekunder yang berisi air, urea, garam, pigmen empedu, dan urobilin. Tahap yang ketiga yaitu tahap augmentasi atau sekresi, merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Urin sekunder yang berisi air, urea, garam, pigmen empedu, dan urobilin dari tubulus proximal akan melewati tubulus distal. Proses ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti keratin dan ion hidrogen. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan asam pasah atau pH tubuh. Bagian ginjal ini juga menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah, kalsium, klorida, serta air sesuai kebutuhan untuk menghasilkan urin pada konsentrasi yang menjaga homeostatis cairan tubuh. Pada saat ini terjadi proses augmentasi, yaitu penambahan zat sisa, urea, vitamin, obat hormon, kalsium, dan hidrogen. Urin sekunder akan turun menuju tubulus collectivus. Selanjutnya, reabsorpsi ion, kalsium, dan tempat menampung urin dari berbagai nefron. Kemudian mengantarkannya ke pelvis renalis dan mengalir ke ureter dan kandung kemih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.